Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Junita. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 8 yaitu tentang getaran dan gelombang. Silakan simak baik-baik video pembelajaran dari Ibu. Oke, pada pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar ya tentang getaran. Nah, getaran itu apa sih? Getaran itu adalah gerakan bolak-balik secara teratur. Jadi ada syaratnya, dia harus bergerak secara teratur. Dan ini Ibu tandai ya, bergerak bolak-balik secara teratur dan melalui titik kesetimbangan. Apa sih maksudnya titik kesetimbangan? Itu adalah posisi ketika benda itu didiamkan. Di mana sih letak posisinya? Nah, pasti ini akan terlihat pada bandul ya contohnya. Nah, si O ini, garis O, ini adalah titik kesetimbangannya. Nah, jika A-nya, misalnya bola pada titik O, diberikan simpangan atau ditarik ke posisi A, nah ini sudut tarikannya, besar sudutnya itu rata-rata 10 derajat, tapi ada juga yang 15 derajat. Jadi sangat kecil. Kenapa kecil sudutnya? Supaya geraknya tidak berantakan. Kalau misalnya kita praktek tentang getaran bandul, kamu itu harus menggunakan busur untuk mengukur tarikan atau mengukur besar tali yang kita tarik. Ya, sudut tali yang kita tarik. Kalau misalnya kita tariknya sampai sini, ini sudutnya sangat besar sekali. Ya, jadi biasanya kalau sudutnya sangat besar, maka dia akan bergeraknya berantakan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, nah lalu bagaimana cara kita menentukan satu getaran? Kalau pada posisi ini, ketika bandul dilepas dari kedudukan A, jadi dari sini, maka dikatakan satu getaran jika dari A kembali lagi ke A. Tapi kembalinya sebanyak satu kali. Nah, ini A, O, B, O, A. Jadi A, O, B, O, A. Nah, itu artinya satu getaran. Bu, bagaimana kalau setengah getaran? Kalau setengah berarti dari A, O, B. Nah, itu setengah. Ya. Sedangkan kalau misalnya dari A ke O, berapa getaran dia? Kalau cuma dari A ke O. Kalau dari A ke B, A, O, B dia setengah, berarti A ke O dia cuma 1/4 getaran. Ibu tulis di sini 1/4 atau 0,25. Seperti itu. Begitu juga kalau dari B ke O sama. Ini juga 1/4 atau 0,25. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mudah sekali. Ya, ketika kita menggetarkan penggaris di atas meja, maka penggaris itu akan bergerak secara bolak-balik. Walaupun sangat cepat ya, jadi mata kita mungkin agak susah melihatnya. Tapi kalau misalnya kita videokan sambil diperlambat, maka kita bisa melihat bahwa penggaris itu bergerak secara bolak-balik. Oke, ada beberapa besaran yang bisa dihitung pada materi getaran ini, yaitu pertama adanya N atau banyak getaran. Lalu ada T atau waktu. Lalu ada T besar, ini adalah periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Jadi contohnya kayak tadi. Dari A, O, B, O, A, dia butuh berapa detik gitu. Dari A untuk kembali lagi ke A. Nah, itu artinya periodenya. Sedangkan frekuensi itu adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik atau 1 sekon. Nah, untuk rumusnya di sini periode sama dengan waktu dibagi banyak getaran. Atau bisa juga kalau dihubungkan dengan frekuensi, maka periode adalah 1/frekuensi. Sebaliknya, untuk frekuensi itu adalah banyaknya getaran dibagi waktu. Kebalik ya.
sama T besar tadi. Atau kalau misalnya dihubungkan dengan periode, maka frekuensi adalah 1 per periode. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitung banyak getaran pada bandul. Oke, di sini misalnya, kayak tadi Ibu bilang, dari A ke O. Ya, ini kalau bisa kamu catat dan kamu gambar ya bandulnya. Dari A ke O, maka dia hanya 1/4. Dari sini ke sini, itu hanya 1/4 atau 0,25. Dari sini ke sini, dari O ke B juga sama, 1/4 atau 0,25. Maka kalau misalnya dari A, O, B, tinggal ditambah aja 1/4 tambah 1/4, 0,25 tambah 0,25, berarti setengah atau 0,5. Gitu. Nah, kalau misalnya selanjutnya, satu getaran A, O, B, O, A, itu satu getaran. Lalu kalau misalnya A, O, B, O, A, O, B, berarti gimana tuh gambarannya? A, O, B, O, A, O, B. Oke, sebentar, Ibu hapus dulu. Oke, A, O, B, O, A, O, B. A, O, B, O, A, O, B. Berarti dia ada 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5. Berarti hasilnya adalah 1,5 getaran atau 1,5 getaran. Gitu. Kalau 2 getaran, kalau dari A, dia akan bolak-balik ke arah A atau kembali lagi ke arah A sebanyak 2 kali. Atau bisa juga dari arah B. Jadi nanti tergantung dari titik mana dia diambil. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang ke contoh soalnya ya. Kamu gambar, kamu tulis. Urutkan terbentuknya 2 getaran dimulai dari titik A. Nah, ini mudah sekali. Berarti gimana? A, B, C, B. A, B, C, B, A. Ya kan? 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5. Maka dia akan menjadi 2 getaran. Tadi A, B, C. Kamu harus bisa menuliskannya ya. B, A, B, C, B, A. Seperti itu. Lalu yang B, urutkan terbentuknya 1,25 getaran dimulai dari titik C. Nah, dia mintanya titik C. Oke, dari titik C, 1,25 getaran. Berarti CBA, BC, B. Gitu. Ingat ya, masing-masing ini 0,25, ini 0,25. Berarti di sini ada 0,5 tambah 0,5. Nah, yang segini, yang pendek ini, itu 0,25. Maka akan jadinya 1,25 getaran. Berarti dari C, B, A, B, C, B. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang nomor 2. Sebuah bandul diayunkan selama 1 menit dan menghasilkan 30 getaran. Nah, 1 menit ini harus kita ubah dulu ke dalam detik. 1 menit adalah 60 detik atau 60 sekon. Lalu getarannya itu adalah N. N-nya adalah 30 getaran. Periode bandul, berarti kita pakai rumus T besar. Tadi apa rumusnya? T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Nah, 60 second ini dia adalah T kecil. Oke. Nah, tadi
T besar sama dengan T kecil dibagi N. Berarti 60 sekon dibagi dengan 30. Berarti periodenya adalah 2 sekon. Nah, sekarang frekuensi bandul F sama dengan kebalikannya. N dibagi T. Berarti 30 dibagi dengan 60. Nah, ini kita sederhanakan aja. 30 bagi 60, coret-coret. Berarti 1/6. 3/6 kalau dikecilin jadinya setengah Hertz ya tadi satuannya, atau 0,5 Hertz, Hertz. Nah, atau bisa juga kita pakai perbandingan 1 per periode, F sama dengan 1 per periode. 1 dibagi tadi periodenya adalah 2 sekon, berarti 1 per 2 Hz. Bisa juga kita ubah 0,5 Hz. Sampai sini bisa dipahami? Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kamu catat ya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.